Perkenalkan, nama saya Amanda Fatica Sari Nur Hakim dengan NIM 22130-190, semester 5 dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas terkait dengan 5 topik. Yang pertama adalah sikap dan kepercayaan konsumen, yang kedua komunikasi dan perilaku konsumen, ketiga keluhan konsumen, yang keempat sisi gelap perilaku konsumen, dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Topik pertama yang akan dibahas adalah sikap dan kepercayaan konsumen. Sikap adalah penilaian pelanggan terhadap suatu produk yang mempengaruhi perilaku mereka. Contohnya, saat pelanggan puas dengan suatu produk yang mereka beli, maka mereka akan memberi ulasan positif dan cenderung membeli lagi di toko tersebut. Sedangkan perilaku konsumen adalah perilaku di mana seseorang membuat keputusan saat membeli barang maupun jasa yang melibatkan faktor psikologis yang mencakup motivasi, persepsi, keyakinan, dan sikap konsumen. Contohnya, motivasi seseorang membeli produk tertentu bisa dipengaruhi kebutuhan emosional dan praktis. Selain itu, persepsi terhadap produk dapat dibentuk oleh informasi yang diterima dari iklan atau promosi. Faktor sosial seperti teman, keluarga, dan budaya juga sangat berpengaruh bagi sikap dan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Dalam pemasaran, perusahaan tentunya harus memahami perilaku konsumen dikarenakan dengan memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi konsumen, perusahaan dapat membuat produk yang sesuai dengan harapan pasar dan juga merencanakan strategi pemasaran yang efektif seperti penentuan harga, promosi, dan saluran distribusi. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan juga dapat beradaptasi lebih cepat jika terjadi perubahan tren dan preferensi. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman dan loyalitas pelanggan, dan juga memberikan keunggulan yang kompetitif di pasar dalam persaingan yang ketat. Pembahasan selanjutnya adalah komunikasi dan perilaku konsumen. Komunikasi adalah pertukaran informasi yang disampaikan individu pada individu lainnya. Sedangkan komunikasi dalam konteks pemasaran adalah penyampaian informasi yang bertujuan untuk mempromosikan produk pada konsumen agar membangun kesadaran konsumen dan mendapatkan umpan balik. Pemasar tentunya juga perlu memahami cara penyampaian pesan yang efektif pada konsumen agar dapat mengembangkan strategi komunikasi yang menarik perhatian konsumen. Sedangkan perilaku konsumen adalah perilaku di mana seseorang membuat keputusan saat membeli barang dan jasa, yang melibatkan faktor kebutuhan, keinginan, preferensi, dan pengaruh dari lingkungan sekitar seperti iklan, teman, dan budaya, yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan memahami perilaku konsumen, kebutuhan, dan preferensi konsumen, perusahaan dapat membuat produk yang sesuai dengan harapan pasar. Perusahaan juga dapat merencanakan strategi pemasaran yang efektif seperti penentuan harga, promosi, dan saluran distribusi. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan juga dapat beradaptasi lebih cepat apabila terjadi perubahan tren dan preferensi, yang berguna untuk meningkatkan pengalaman dan loyalitas pelanggan agar dapat memberi keunggulan kompetitif di pasar dalam persaingan yang ketat. Pembahasan berikutnya adalah keluhan konsumen. Keluhan konsumen adalah ulasan atau pernyataan negatif yang dicantumkan di media sosial ketika pelanggan tidak puas dengan suatu produk atau layanan. Faktor-faktor penyebab keluhan konsumen itu diantaranya adalah harga, barang yang tidak sesuai, kualitas produk yang buruk, layanan yang tidak memuaskan, dan sebagainya. Contoh dari keluhan pelanggan adalah ketika konsumen membeli sebuah hoodie dengan harga yang bisa dibilang mahal untuk kualitas yang bagus, ternyata ketika barang tersebut sudah sampai, hoodie itu tipis dan tidak sesuai ekspektasi pelanggan. Oleh karena itu, solusi untuk menangani keluhan pelanggan adalah yang pertama, perusahaan harus meminta maaf kepada pelanggan, lalu menanyakan apa yang menyebabkan pelanggan tidak puas dengan produk atau layanan yang diterima. Kemudian, perusahaan juga harus menjelaskan secara jujur dan transparan terkait produk dan layanan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Untuk mengembalikan kepercayaan konsumen, mungkin perusahaan bisa mencoba untuk menawarkan diskon atau rewards guna mengembalikan kepercayaan pelanggan. Lalu yang terakhir, perusahaan juga harus aktif meminta umpan balik dari pelanggan guna mengetahui seperti apa produk atau layanan mereka di mata pelanggan. Topik pembahasan berikutnya adalah sisi gelap perilaku konsumen. Sisi gelap perilaku konsumen adalah tindakan yang berlawanan dengan norma sosial, etika, atau hukum, yang merujuk pada tindakan atau kebiasaan konsumen yang tidak etis atau merugikan baik bagi diri sendiri, organisasi, maupun perusahaan. Perilaku konsumen yang dapat merugikan perusahaan diantaranya adalah yang pertama,
kritik dan ulasan negatif, yaitu konsumen yang tidak puas seringkali meninggalkan ulasan negatif di platform online yang dapat merusak citra perusahaan. Contohnya adalah perusahaan skincare Daviena yang menerima banyak ulasan buruk tentang kualitas produk, potensi pelanggan baru akan ragu untuk membeli produk tersebut. Yang kedua adalah sering melakukan pengembalian barang. Jika konsumen sering mengembalikan produk, hal ini dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan. Contohnya, toko fashion yang mengalami tingkat pengembalian barang yang tinggi mungkin harus menanggung biaya pengiriman dan pengolahan barang kembali. Yang ketiga adalah penyebaran informasi negatif. Di era media sosial, konsumen dapat dengan cepat menyebarkan informasi negatif tentang layanan atau produk. Contohnya adalah jika seorang influencer mengungkapkan pengalaman buruk dengan produk tertentu, hal ini dapat mempengaruhi pandangan banyak orang terhadap produk tersebut. Hal-hal negatif tersebut tentunya akan berpengaruh pada reputasi merek atau perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus menerapkan kebijakan pengembalian barang yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan, memberikan informasi tentang resiko dan konsekuensi akibat dari perilaku yang negatif, dan melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya penipuan. Topik terakhir yang akan dibahas adalah tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen adalah di mana perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan finansial, tetapi juga memikirkan dampak sosial dan lingkungan dari bisnis mereka. Ini mencakup pada tanggung jawab untuk memberikan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan juga bermanfaat bagi konsumen. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap konsumen cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk itu, contoh tanggung jawab sosial terhadap konsumen adalah yang pertama, perusahaan harus menyediakan produk yang berkualitas, aman, dan sesuai standar yang berlaku. Yang kedua adalah memberikan informasi yang jelas dan jujur terkait produk atau layanan termasuk komposisi bahan dan potensi risiko dari penggunaan produk tersebut. Yang ketiga adalah menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan membantu konsumen dalam menyelesaikan masalah atau keluhan yang dihadapi oleh konsumen itu sendiri. Yang keempat adalah berpartisipasi dalam program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat seperti menyumbangkan sebagian keuntungan untuk pendidikan atau kesehatan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dan memenuhi kewajibannya pada konsumen, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembahasan saya dapat dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.